Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selarum Septiningsih dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, peraturan, dan teknik dasar dalam bermain bulu tangkis atau badminton. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah. Permainan jalanan ini berubah menjadi sebuah kompetisi kalau tentara Inggris mulai menambahkan penggunaan tongkat dalam net di antara dua pemain. Kala itu, para tentara yang bertugas di PUN, India yang membuatnya. Setelah kembali Inggris, permainan tersebut dimainkan pertama kali di House, kediaman Duke of Bedford, Gloucestershire, Inggris. Sejak saat ini, permainan bulu tangkis menjadi olahraga yang digemari oleh masyarakat Inggris. Bahkan sejumlah turnamen tidak resmi mulai dimainkan di Inggris. Untuk turnamen bulu tangkis tak resmi, pria dimulai sejak 1899, sementara wanita bergulir di 1820. Akan tetapi, baru pada 1893 Federasi Bulu Tangkis di Inggris pertama kali dibentuk, sementara untuk Federasi Bulu Tangkis Dunia atau dikenal sebagai BWF baru dibentuk pada 1934 dan kini bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia. Masyarakat Indonesia baru mengenal permainan bulu tangkis ketika tentara pemerintah kolonial Inggris datang ke Nusantara. Sejak saat itu, olahraga bulu tangkis berkembang pesat hingga terbentuknya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tanggal 5 Mei 1951. Sejak pertama ditemukan hingga kini, bulu tangkis sendiri memang mempunyai aturan dasar yang harus selalu dipatuhi. Ya, bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan di atas lapangan berukuran berbentuk persegi panjang dengan panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk permainan ganda dan 5,18 meter untuk tunggal. Lapangan bulu tangkis tersebut pun dibagi menjadi dua dengan pembatas net. Selain itu, terdapat juga wilayah untuk atlet melakukan servis dengan bentuk persegi berukuran 1,98 meter dari net. Sementara untuk nomor ganda, servis berjarak 0,76 meter dari garis belakang. Untuk ukuran net, ketinggiannya diharuskan mencapai 1,55 meter dari pinggir dan 1,542 meter di tengah lapangan. Jaringan net sendiri diwajibkan untuk berwarna gelap, kecuali bibir net yang diharuskan berwarna putih. Sementara untuk alat yang digunakan dalam bermain bulu tangkis yakni raket dan kok. Sejauh ini tidak ada aturan resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF mengenai spesifikasi mengenai raket yang digunakan, akan tetapi untuk kok terdapat aturan resmi dari BWF yang mana kok permainan bulu tangkis harus berdiameter 58-68 mm. Selain itu, kok juga harus memiliki 16 buah bulu dengan ukuran panjang 62-70 mm, serta memiliki bobot sebesar 4,47 gram dan 5,50 gram. Pemain bulu tangkis pun diawali dengan sebuah servis. Dalam aturan servis sendiri, pemain bulu tangkis wajib berada di sisi kanan lapangan dan memberikan kok kepada lawan yang jaga berada pada posisi serupa di areanya sendiri. Apabila servis gagal melewati net, maka poin akan diberikan kepada lawan. Dan yang kedua, peraturan. Beberapa peraturan dalam permainan bulu tangkis diantaranya ialah: yang pertama, permainan bulu tangkis dipimpin oleh wasit utama dan 4 hakim garis yang mana jika boleh keluar dari lapangan, maka seorang hakim garis harus mengangkat tangan ke samping. Untuk memulai pertandingan bulu tangkis, maka dilakukan undian untuk siapa yang harus memulainya terlebih dahulu. Untuk yang kedua, permainan bulu tangkis dimainkan dalam 3 set, kecuali dalam 2 set berturut-turut si pemain langsung memenangkan pertandingan. 1 set dalam permainan bulu tangkis harus memperoleh 21 poin, kecuali jika terjadi poin yang sama, 20-20 maka ditentukan dengan selisih 2 poin. Untuk yang ketiga, permainan melakukan servis pada bagian kanan lapangan jika poin yang diperoleh adalah angka genap, sedangkan jika poin pemain adalah angka ganjil, maka dia melakukan servis pada bagian kiri. Untuk yang ketiga, teknik dasar dalam bermain bulu tangkis. Yang pertama, teknik memegang raket.
Teknik dasar dalam bulu tangkis yang pertama adalah teknik memegang raket. Dalam memegang raket ada dua cara, yaitu yang pertama, teknik forehand. Teknik ini bisa dilakukan dengan tangan kanan ataupun kiri. Untuk melakukannya, pertama posisi kepala raket sedikit menyamping, lalu pegang raket dengan cara seperti bersalaman, posisi ibu jari dan jari telunjuk huruf V. Sementara jari yang lainnya menggenggam erat raket. Untuk yang kedua, teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yaitu, pertama posisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari yang sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Kemudian keempat jari lainnya menggenggam erat raket. Untuk teknik yang kedua, teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis adalah teknik pukulan. Teknik pukulan yang biasa digunakan para atlet bulu tangkis adalah memukul dengan teknik forehand. Berikut cara melakukannya. Yang pertama, pegang raket dengan teknik forehand. Untuk yang kedua, posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Untuk yang ketiga, condongkan badan sedikit ke arah kanan. Untuk yang keempat, pukul shot lock dengan menggerakkan bahu ke depan. Untuk yang kelima, jika ingin melakukan pukulan clear, pukul shot lock sekeras mungkin. Untuk teknik yang ketiga, teknik gerakan kaki. Seorang pemain bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Harus ada koordinasi antara tangan dan kaki. Kerjasama antara keduanya sangat diperlukan untuk melakukan serangan maupun bertahan. Untuk teknik yang keempat, posisi badan. Selanjutnya adalah posisi badan. Hal ini berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Selain kelincahan, keseimbangan tubuh juga sangat dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis. Menjaga keseimbangan tubuh dengan benar ketika melakukan serangan atau bertahan akan membuat performa menjadi lebih maksimal. Oleh karenanya, sangat penting untuk berlatih menjaga keseimbangan tubuh. Berikut cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Untuk yang pertama, posisi badan bertumbuh pada kedua kaki. Untuk yang kedua, tekuk kedua lutut, kemudian berdiri dengan ujung kaki sampai pinggang berada posisi tegak. Untuk yang ketiga, buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Untuk yang keempat, tangan tidak memegang raket berada di samping badan. Hal ini supaya tangan yang memegang raket biasa bergerak bebas. Yang kelima, posisi badan ketika melakukan pukulan. Berikut ini posisi badan yang benar ketika melakukan pukulan. Untuk yang pertama, posisi badan sedikit menyamping ke arah net. Untuk yang kedua, kaki kiri berada di depan kaki kanan. Untuk yang ketiga, posisi badan berada di belakang shot lock. Bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. Untuk yang keempat, harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. Untuk teknik yang keenam, teknik melakukan servis. Teknik servis dalam permainan bulu tangkis. Servis adalah salah satu pukulan dari berbagai macam pukulan yang ada dalam permainan bulu tangkis. Servis bisa dilakukan dengan cara mengarahkan shot lock ke kiri, kanan, depan, atau belakang pemain lawan. Ada 3 cara dalam melakukan teknik servis, yaitu yang pertama, forehand pendek. Forehand pendek dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shot lock tidak akan jauh dari net area lawan. Untuk yang kedua, forehand tinggi. Servis ini menggunakan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Posisi jatuhnya shot lock akan jauh dari net atau di belakang area pemain lawan. Ketika melakukan servis ini, biasanya pemain akan membuka kaki selebar pinggang dengan posisi tubuh sedikit menyamping. Hal ini berguna untuk memperkokoh posisi berdiri pemain. Untuk teknik yang ketiga, backhand service. Servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika melakukan servis ini, posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Jika yang memegang raket adalah tangan kanan, maka kaki kananlah yang berada di depan. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang teknik ketujuh, teknik mengembalikan servis. Ada 2 cara mengembalikan servis, yaitu yang pertama, teknik drop shot, yaitu teknik di mana cara melakukannya sama seperti smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak terlalu bertenaga. Tujuan dari teknik ini untuk mematikan pergerakan lawan.
Yang kedua, teknik knitting yaitu teknik melakukan pukulan dengan perlahan dan mengarahkan shot lock jatuh sedekat mungkin dari net. Teknik netting termasuk teknik yang sulit dilakukan. Bahkan, pemain profesional pun kadang gagal dalam melakukan ini. Untuk teknik yang kedelapan, teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shot lock berada di belakang tubuh kita berdiri. Teknik ini dilakukan dengan cara memukul shot lock seperti halnya melempar sesuatu. Untuk teknik yang kesembilan, yaitu teknik smash. Teknik smash dalam permainan bulu tangkis, teknik dasar dalam permainan bulu tangkis, yang terakhir yaitu teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Cara melakukannya yaitu dengan melakukan lompatan tinggi dibarengi dengan memukul shot lock dengan kuat ke arah daerah lawan. Jika teknik ini dilakukan dengan benar, maka akan menghasilkan gerakan shot lock yang mematikan. Sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.